Dengan gemuruh langit dan bumi, kita memasuki zaman kegelapan di tanah Mesir, di mana seorang nabi terpilih, Nabi Musa alaihissalam, diutus oleh Allah untuk memerdekakan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi bahwa Mesir hangus terbakar oleh api yang cukup besar, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Fir'aun sangat ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir pada saat itu. Dalam kedamaian malam, kelahiran Nabi Musa menjadi sinar harapan bagi Bani Israel. Yukabab ibunda Nabi Musa alaihissalam dengan tangan penuh kasih meletakkan bayi di sebuah peti kecil dan melepaskannya di sungai Nil. Dibawa oleh takdir, peti yang berisi bayi Nabi Musa alaihissalam ditemukan oleh Asiah istri Fir'aun. Asiah yang belum juga dikaruniai seorang anak ingin merawat bayi malang tersebut dan membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Fir'aun awalnya menolak karena khawatir bayi inilah yang kelak akan menjadi musuhnya sebagaimana yang diramalkan oleh peramal kerajaan. Namun Asiah berhasil meyakinkannya. Saat balita, Musa kecil meraih janggut Fir'aun hingga membuatnya marah, bahkan Fir'aun hendak membunuhnya. Namun lagi-lagi, Asiah istri Fir'aun berhasil menyelamatkannya. Asiah berkata bahwa ia hanyalah seorang anak kecil yang tak mengerti apa-apa. Untuk menguji apa yang dikatakan istrinya, Fir'aun memberi Musa kecil dua pilihan. Fir'aun memberikan Musa kecil segelas susu dan bara api yang menyala. Namun Musa kecil malah menumpahkan susunya, lalu mengambil bara api yang menyala dan memakannya. Hingga akhirnya Nabi Musa cadel sampai ia dewasa. Setelah melihat hal itu, barulah Fir'aun percaya dengan apa yang dikatakan istrinya. Musa kecil kini tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas, baik perilakunya dan disenangi banyak orang, hingga ia tumbuh dewasa. Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam yang kian tumbuh menjadi seorang pria dewasa dan sangat bijak melihat salah seorang dari kaum Bani Israel yang bertarung melawan anak buah Fir'aun karena merasa selalu ditindas. Dan kemudian, Nabi Musa alaihissalam membantu kaum Bani Israel. Hingga akhirnya, anak buah Raja Fir'aun itu mati terbunuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Tak disangka, kaum Bani Israel yang sudah dibantu oleh Nabi Musa justru melaporkan hal itu kepada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun marah dan segera mencari Nabi Musa alaihissalam. Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam pun memutuskan untuk pergi dari Mesir untuk menghindari kemurkaan Raja Fir'aun. Singkat cerita, tibalah Nabi Musa alaihissalam di Iran, tempat di mana Nabi Syuaib tinggal dengan dua orang putrinya.
Pada waktu itu, Nabi Musa alaihi salam membantu kedua putri Nabi Syuaib mengambilkan air untuk hewan ternaknya. Dan kemudian, setelah kedua putri Nabi Syuaib itu sampai di rumah, mereka menceritakan hal itu pada ayahnya. Mendengar cerita kedua putrinya, Nabi Syuaib alaihi salam yakin bahwa Musa adalah seorang lelaki yang baik, dan kemudian meminta kedua putrinya itu mengajak Nabi Musa untuk bertemu dengannya. Setelah pembicaraannya yang cukup panjang, akhirnya Nabi Syuaib meminta Nabi Musa untuk tinggal bersamanya selama yang ia mau. Karena usianya yang sudah cukup tua, dia ingin ada seseorang yang mampu menjaga kedua putrinya. Akhirnya, Nabi Syuaib alaihi salam meminta Nabi Musa untuk menikahi salah satu dari kedua putrinya itu. Tidak lama kemudian, Nabi Musa alaihi salam dinikahkan dengan Safura, yang merupakan salah seorang putri Nabi Syuaib alaihi salam. Setelah mereka menikah, Nabi Musa diminta untuk tinggal bersama mereka selama 8-10 tahun sebelum akhirnya kembali ke Mesir, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam dilahirkan. Setelah 10 tahun berlalu, Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina dan kemudian mendapat wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Bukit Tur Sina, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun dan pengikutnya. Selain itu, Allah juga memberinya mukjizat untuk menghadapi Raja Fir'aun dan para tukang sihirnya. Allah pun mengutus saudaranya Nabi Musa, yaitu Nabi Harun alaihi salam yang tinggal di Mesir untuk menemani dakwahnya Nabi Musa kepada Raja Fir'aun. Setibanya kembali di tempat kelahirannya, Nabi Musa langsung menemui Raja Fir'aun dan mengajaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, Fir'aun tidak mengenali bahwa itu adalah Musa yang telah dirawatnya dari kecil, karena sudah 10 tahun lamanya mereka tak bertemu. Saat Nabi Musa mengajaknya untuk menyembah Allah dan berkata bahwa ia adalah Rasul utusan Allah, Fir'aun pun tidak mempercayainya. Untuk membuktikan kebenaran ucapannya, Fir'aun meminta Nabi Musa memberikannya bukti bahwa ia benar-benar Rasul utusan Allah. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegangnya berubah menjadi ular yang sangat besar, hingga Fir'aun pun bergidik ketakutan. Lalu, ular itu pun diambilnya kembali dan berubah menjadi seperti semula, yaitu sebuah tongkat mukjizat yang telah Allah berikan kepadanya. Meski begitu, Fir'aun yang melihat kehebatan dari tongkat Nabi Musa ternyata menganggap bahwa Musa menggunakan ilmu sihir. Ia tidak menerima bahwa apa yang dilihatnya adalah bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Fir'aun mengumpulkan tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu tukang sihir kerajaan melemparkan sutas tali yang kemudian berubah menjadi ular dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Tongkatnya kini berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh ular dari tukang sihir Raja Fir'aun. Setelah menyaksikan hal itu, mereka semua benar-benar ketakutan. Mereka percaya bahwa tongkat yang dimiliki Nabi Musa alaihi salam bukan tongkat sihir biasa, melainkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Raja Fir'aun semakin marah dibuatnya. Karena semua tukang sihir Raja Fir'aun kini beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Bani Israel meminta perlindungan kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena saat ini Raja Fir'aun dan pengikutnya semakin kejam menindas mereka. Akhirnya Nabi Musa mengajak mereka untuk meninggalkan Mesir. Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka dan hendak membunuhnya. Dengan ribuan bala tentara yang dikerahkan oleh Raja Fir'aun, seolah mustahil bagi Nabi Musa dan kaumnya akan lolos dan selamat dari buruannya. Di saat mereka tersudut di tepi lautan yang sangat luas, Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Pukulkan tongkatmu ke lautan yang luas itu." Sesuatu yang menakjubkan pun terjadi. Mereka menyaksikan lautan yang luas itu terbelah menjadi dua. Akhirnya mereka pun berduyun-duyun memasuki dan menyeberangi lautan yang sangat luas itu. Bahkan, hanya dalam waktu 4 jam, Nabi Musa dan para pengikutnya yang berjumlah kurang lebih 600.000 orang berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Itu semua terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun dan bala tentaranya pun ikut memasuki dan menyeberangi lautan. Namun saat mereka belum sampai ke seberang lautan, Nabi Musa alaihi salam sudah lebih dulu memukulkan kembali tongkatnya dan lautan itu pun tertutup kembali seperti semula. Hingga akhirnya Nabi Musa dan kaumnya berhasil menyelamatkan diri dari kejaran Raja Fir'aun. Sedangkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya mati tenggelam di Laut Merah.